Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita ikuti program Muzakarah Ramadan. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, pendengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berjumpa kembali dalam program Muzakarah Ramadan di edisi hari Kamis 23 Maret 2023 bertepatan dengan 1 Ramadan 1444 Hijriah. Dan ditemani oleh saya Rani Zue hingga pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir dalam Muzakarah Ramadan di bulan Ramadan pertamanya ya di tahun ini, pendengar. Dan di kesempatan sore hari ini tentunya Anda dapat nantinya bergabung bersama kami melalui line telepon di 812878 ataupun WhatsApp di 081166666975. Dan nantinya Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini secara live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Dan pendengar, di kesempatan Muzakarah Ramadan pertama kita ya di sore hari ini sudah hadir Al-Ustadz kita, ada Al-Ustadz Dr. Haji Firdaus MHI. Saya akan sapa juga pendengar karena Ustadz Firdaus sudah berada di studio Pro 1 RRI Padang ya. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ustadz Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore untuk semua. Sore ini lebih cerah ya daripada beberapa jam yang lalu. Iya Ustadz. Nah kemarin kita sempat ini ya Ustadz, sempat ini ketemu nggak ya di Muzakarah nanti gitu ya Ustadz. Akhirnya alhamdulillah ketemu Ustadz Firdaus juga. Oke, ini udah merah-merah Ustadz di sore hari ini. Ada kecocokan ya. Ada kecocokan ya. Di sore hari ini Ustadz kita akan membahas terkait fikih praktis ibadah puasa. Benar itu ya pembahasan kita. Oke, dan pendengar, Anda nantinya langsung dapat bergabung melalui line telepon, WhatsApp dan juga mengikuti live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, pendengar, kita langsung dengarkan saja pengantar dari Ustadz kita, Ustadz Firdaus. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Rani Zue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dengan penuh bahagia syukur pada Allah Subhanahu wa taala, petang ini ya, hari pertama Ramadan 1444 Hijriah, bertepatan hari Kamis tanggal 23 Maret 2023. Sangat bahagia kiranya kita atas nama bangsa Indonesia, puasa Ramadan secara nasional tahun ini sama, karena saat matahari terbenam mulai Indonesia Timur kan lebih duluan 2 jam ketimbang Indonesia bagian Barat, hilal sudah di atas ufuk. Itu juga maghrib di Indonesia Tengah 1 jam kemudian sesudah Papua, hilal tentu tambah tinggi juga. 1 jam kemudian Indonesia bagian Barat, hilal tambah tinggi juga, sudah lebih 8 derajat untuk Indonesia bagian Barat. Bahkan kalau Aceh itu sudah sampai 9 derajat saat matahari terbenam, hilal sudah di atas ufuk. Jadi sama puasa kita secara nasional. Kalaupun ada misalnya paham tertentu tidaklah banyak ya, dibanding secara nasional. Ada yang duluan berpuasa kemarin, sudah ada yang memulai puasa Ramadan, dan hari ini ada yang baru akan melihat hilal. Kalau tampak puasa besok. Jadi selalu saja ada perbedaan, tapi skala nasional itu sama ya Rani. Ini yang kita bahagia tentunya. Nah, bagaimana memahami kajian fikih praktis? Sebenarnya ibadah praktis ya, tapi supaya fikih ini jangan dipahami rumit, kita sebut saja fikih praktis Ramadan ya. Jadi praktis-praktisnya itu seperti apa? Ya menyenangkan, asik lah kiranya, tidak ada yang rumit. Sehingga sesuailah dengan sunnah sahabat dan termasuk Nabi sendiri, itu kalau Ramadan mau datang tuh gembiranya luar biasa. Supaya cepat Ramadan itu datang ya.
Dari hari ke hari bertambah dekat itu kegembiraan tambah tinggi karena keberkahan Ramadan itu sangat banyak. Bayangkan saja amalan ibadah sunat itu pahalanya seperti amalan wajib. Kalau amalan wajib ya berganda-ganda lagi. Tentu semua dikerjakan dengan kualitas, keikhlasan, tulus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilatih terus. Di samping godaan-godaan hawa nafsu atau duniawi itu tentu juga banyak. Jangan berputus asa, memang sehebat apapun godaan dunia, ya itulah perjuangan. Kalau tidak ada pula godaan, bagaimana menyaring yang beriman dengan yang tak beriman. Nah sekarang kita masuk apa pemahaman fikih praktis dalam amalan Ramadan ini. Firman Allah surat Al-Baqarah 187, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri thumma atimmus siyama ilal lail. Makan minumlah kamu di malam hari, maksudnya bagi yang hendak puasa, awas hanya boleh makan minum itu sehingga jelas bagimu kehadiran benang putih atas benang hitam, yakni fajar. Kemudian sempurnakan puasamu sampai malam. Bagaimana memahaminya? Seperti malam tadi, ya makan minumlah di malam hari. Untuk bersahur, bagus dekat-dekat dengan subuh. Kalau subuh tadinya pukul 5:15, ya, setengah jam menjelang subuh sudah siap-siap makan. Usahakan makan sudah selesai. Bagusnya tuh 10 menit menjelang subuh sudah selesai sehingga tidak terburu-buru. Nah, begitu makan minum untuk santap sahur ini jangan ditinggalkan karena ada keberkahan. Bangun pagi itu sangat penting mendidik diri, ya. Mulai dari anak-anak yang berlatih berpuasa, membangunkan sahur ini yang sangat penting. Terus setelah bangun makan minum secara baik, tenang, tentu diawali dengan niat berpuasa di siang hari, mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, semoga Allah beri kekuatan. Niatnya di dalam hati. Nah begitu masuk subuh, fajar terbit, azan dikumandangkan, itulah yang disebut dengan imsak. Tidak boleh makan minum, misalnya bagi yang merokok, ya tidak boleh dilanjutkan merokoknya. Jadi usahakan sebelum subuh benar-benar sudah selesai. Adapun sirine dibunyikan 10 menit menjelang subuh, sesungguhnya itu bermakna awas waktu hanya tinggal 10 menit lagi. Sebab 10 menit lagi fajar terbit, subuh masuk, tak boleh lagi makan minum. Itu yang dimaksud oleh ayat. Dan sudah diperkuat pelajaran kita sejak dahulu, puasa ialah menahan makan minum mulai terbit fajar, yakni subuh. Bukan dikatakan puasa ialah menahan 10 menit menjelang fajar, tidak. Jadi sirine dibunyikan 10 menit menjelang fajar itu adalah memberitahu, oi, waktu hanya tinggal 10 menit lagi. Bagi yang belum bangun, segera bangun, masih ada waktu sedikit. Bagi yang sedang makan, jangan terlalu bersantai-santai, nanti lewat waktu subuh. Jadi itu peringatan. Nah, begitu fajar terbit, summa atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan puasamu sampai malam, ilal lail. Malam di sini maksudnya matahari terbenam atau maghrib. Inilah yang dimaksud puasa ialah menahan makan minum mulai terbit fajar sampai matahari terbenam atau maghrib. Di mana ini diambilkan dari surat Al-Baqarah 187. Nah, melalui ini saya sudah mulai melihat beberapa lembaran imsakiyah menampilkan ayat ini. Tapi sebagian besar lembaran imsakiyah kalaupun disertai dengan ayat masih Al-Baqarah 183. Salah tidak salah, tapi ada ayat yang lebih spesial menerangkan menahan mulai fajar sampai terbenam matahari. Oke, lalu bagaimana dengan berbuka? Ini praktisnya ya, berbuka tentu semangat kita ya. Sebentar lagi. Oh iya, berbuka itulah gunanya lembaran imsakiyah. Tadi ayat mengatakan ilal lail, sampai malam atau matahari terbenam. Maka di lembaran imsakiyah itu maghrib garis miring berbuka.
Misalnya berbuka katakanlah pukul 6:20 misalnya ya. Nah, akurkan jam di Android masing-masing kan jamnya kan sudah akur itu ya. Jam dinding yang dicocokkan dengan TV, TVRI, RRI, dicocokkan jamnya sehingga akuratnya itu benar. Nah, begitu jam maghrib sudah masuk atau berbuka, ya langsung saja berbuka, tidak mesti menunggu suara azan di masjid terdekat. Kenapa? Karena teman yang azan, katalah ustadz kita, muazin atau petugas masjid, dia baru azan kan dia berbuka dulu, berbuka dengan tenang. Dia masih boleh makan buah kurma sampai 3 ya, sepotong roti misalnya, ataupun semangkok bubur misalnya, boleh dihabiskan itu. Sudah itu azan, dari tempat berbuka tidak boleh pula lari-lari ngambil mic untuk azan, semuanya dikerjakan dengan tenang. Baru dia azan. Bayangkan kalau ditunggu pula azan dulu baru berbuka, terlambat. Jadi tidak mesti menunggu azan di masjid terdekat ya. Tapi media RRI itu sudah di pukul beduk ya, duk. Saya tidak tahu lah seperti apa-apanya, belum lihat yang terbaru. Tapi begitu berbuka masuk, lalu beduknya dipukul, lalu kemudian azan dikumandangkan gitu ya. Tapi saya hanya meralat kalau di pedomani masjid setempat atau komplek nagari masing-masing, ya dia kan berbuka dulu gitu, nanti terlambat. Saya gitu aja ya. Inilah contoh-contoh praktis. Satu lagi ya Rani, Iya, Ustaz. Hati-hati berpuasa ini memang kita jaga ya segala sesuatunya, tentu kajiannya luas. Ini yang praktis salah satunya. Nabi kalau dia salat, dia selalu menyempurnakan wudhunya sekalian dengan bersiwak. Siwak itu gosok gigi. Sekalipun sedang berpuasa. Artinya adalah berkumur-kumur di saat puasa Ramadan ataupun puasa sunat bukan makruh apalagi batal tidak. Malah sunnah ya, berpahala jika dilakukan berkumur-kumur. Hanya saja tidak boleh berlebih-lebihan. Karena kalau tidak berkumur-kumur, baunya mulut itu ya cukup dimaklumi ya. Kalau dari pagi sampai zuhur, apalagi sampai asar tidak kumur-kumur, baunya mulut itu sangat mempesona dalam tanda petik ya. Bisa orang pusing juga kalau bicara jarak-jarak 30 cm atau lebih kurang. Nah, oleh sebab itu berkumur-kumurlah. Karena dalam penelitian seorang bakteriolog Plinius ya, katanya air bekas kumur-kumur itu lalu dilihat dengan kaca pembesar tidak kurang 40 miliar bakteri. Jadi banyak sekali. Makanya Nabi, sekiranya tidak memberatkan pada umatku, aku wajibkan bersiwak atau gosok gigi setiap mau salat. Nah, oleh sebab itu, supaya mulut ini lebih nyaman baca Quran, mau khatam ya, mau one day one juz ya, zikir dan doa, hendaklah mulut dalam keadaan segar. Yang tidak boleh adalah berkumur-kumur berlebih-lebihan, lalu masuk sekian persen kekerongkongan, itu yang tidak boleh. Nah, itu saja ya, Rani, kita saling berbagi dengan pendengar kita. Oke, baik. Pendengar, itu tadi pengantar dari Ustadz kita, Ustadz Firdaus di sore hari ini. Dan ini sudah ada penelpon dari tadi ya, Ustadz. Kita langsung terima saja. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini dengan Bapak siapa? Sultan Marajo di Vilano. Sultan Marajo di Vilano. Silakan Pak Sultan. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau tanyakan nih mengenai azan subuh. Oh ya, azan subuh. Jadi masih ada juga di antara teman-teman kita yang azannya azan lama gitu. Maksudnya waktu yang lama ya. 8 menit. Jadi bagaimana dengan waktu imsaknya tuh Ustaz? Mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masuk bagian praktis juga ya. Jadi begini, wacana ini sudah dibangun 2007 yang lalu, terus menghangat diteliti sampai tingkat nasional dibahas. Saya juga ikut dalam pembahasan itu, dan 3 perguruan tinggi sudah meneliti dengan seksama dan hasilnya sudah dilaporkan, lalu disimpulkan. Waktu salat subuh yang lama itu
diundur 8 menit lagi karena terlalu cepat, masih gelap gulita, masih bisa orang bersahur, masih bisa orang tahajud bagi yang belum. Azannya sudah dikumandangkan padahal fajar belum terbit. Terus kapan fajar baru terbit? Tambah 8 menit lagi. Kok 8 menit lagi? Iya, waktu subuh yang lalu itu matahari kerendahan min 20 derajat di bawah ufuk. Jadi terlalu malam, masih gelap gulita. Terus naikkan matahari agak memang 2 derajat lagi cukup. Untuk naik 1 derajat dari min 20 menjadi min 19 butuh waktu 4 menit. Naik 1 derajat lagi menjadi min 18, 4 menit lagi. 4 kali 2 adalah 8 menit. Jadi cukup tambah 2 derajat lagi kalau di waktunya adalah 8 menit. Itu angka 8 menit itu muncul. Jadi bagaimana penyelesaiannya sekarang? Ya sekarang dalam tahun sosialisasi. Alhamdulillah kalau Masjid Raya Sumba dan beberapa masjid-masjid raya di Kota Padang dan beberapa daerah, saya sudah dapat laporan sudah banyak mengamalkan. Kalau Malaysia malah sejak 2020 Februari itu menambah 8 menit. Bahkan di Jawa Timur beberapa tempat itu sudah memulai 2010 menambah waktu subuh dari yang lama. Jadi ini memang problem kita bersama. Alhamdulillah MUI Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat sudah mengakomodir dan sudah berfatwa 1 pekan jelang Ramadan yang lalu ya Rani. 1 pekan menjelang Ramadan yang lalu, itu tepatnya tanggal 26 Maret 2022 sudah difatwakan MUI berketetapan hati, MUI Sumatera Barat ya, berketetapan hati untuk mendorong mengikuti waktu subuh posisi matahari min 18 derajat di bawah ufuk. Artinya waktu subuh yang lama diundur 8 menit lagi. Kira-kira begitu Bapak. Jadi kita tetaplah bersabar dan pendengar semua bisa mengarifinya. Oke, baik. Dan ini sudah ada penelpon kembali Ustadz. Oh ya, baik. Kita terima kembali. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam Rani. Iya, ini Uniang Ajo ya? Salah. Oh salah. Salah. Salah ternyata. Ini dengan siapa? Nggak tahu dengan siapa rupanya ya. Lupa Oh ini Ibu Asmara Murni ya di Mentawai ya? Betul Rani. Iya. Ini Ibu Asmara umurnya berapa ya? Karena saya waktu SMA ada teman saya Asmara Murni juga namanya. Waduh, jangan satu sekolah ini Ya, sama sejak tamat Firdaus. SMA tidak jumpa lagi itu. Halo, Ibu? Ya, dengar. Kalau gitu Pak Ustadz SMA-nya di mana dulu? Gitu. Di Sungai Geringging. Oh di sini. Oh beda ya Ibu? Saya SMA-nya di Batu Sangkar Pak Ustadz. Oh iya. Oke. Ya, nama yang indah tuh Asmara Murni. Oke. Wah, sehat dan gembira. Ada Silakan pertanyaan Ibu. sedikit Pak Ustadz. Ya. Orang sakit. Ya. Mungkin untuk puasa langsung ke maghrib berbuka mungkin belum mampu ya. Iya, iya. Jadi diansur-ansur dulu, biasanya makan sahurnya agak sore kira-kira jam 11-12 gitu. Nah terus nanti bukanya sekitar jam 1 atau gimana gitu. Terus boleh nggak diansur seperti itu berbuka puasanya Ustaz? Atau langsung aja dari sahur ke nanti ke maghrib? Oh iya. Apa boleh nggak karena kondisi fisiknya? Ya diansur-ansurnya gitu, makan sahurnya cepat, nanti dia berbuka sekitar jam 1 atau jam 2 siang gitu. Nah besoknya diansur lagi agak ke jam 3 gitu. Sekaligus itu nggak mampu tuh kena penyakitnya. Itu saya kasih Ustaz. Iya. Iya, baik. Terima kasih Ibu Asmara Murni. Mungkin bisa langsung ditanggapi saja Iya, iya. Ustaz. Ini bagus juga ya pertanyaan ini. Kayaknya orang pendidik ya model itu cara aja. Baik. Nah, jadi tidak bisa seperti itu. Tapi dalam rangka berlatih, metode itu dibuat, tidak ada larangan. Boleh saja dicoba dulu ya. Sahurnya jam sekian, sampai jam berapa tahannya. Tapi secara fikih, tidak masuk dia. Tetap saja bersahur dini hari, setengah jam menjelang subuh. Berapa masuknya makanan itu, supaya dapat keberkahan. Berkahnya sudah dapat. Nanti coba sampai jam berapa tahannya. Kalau memang sampai tengah hari, ya jangan dipaksakan. Pada tengah hari itu sudah minta ampun rasanya, segera sajalah berbuka. Besoknya kiranya bisa sampai jam 2 beransur-ansur, ya bolehlah seperti itu. Tapi jangan dipaksakan. Hanya saja apakah
sampai jam 5 sore sampai jam 4 yang puasanya tetap saja tidak sah ya. Oleh sebab itu orang sakit boleh mengganti puasa di lain hari sebanyak hari yang ditinggalkan. Tapi bagi pribadi yang sakitnya sudah menahun, tidak ada harapan sembuh ya, dalam itu bisa dimaklumi lah ya. Sudah bertahun-tahun, belum lagi masalah umur, dia boleh ada keringanan bayar fidyah saja. Biaya hidup makan sehari, yaitu kalau misalnya makan di rumah secara normal berapa, sudah masuk itu sarapannya, makan siang, makan malamnya, lalu diuangkan, silakan itu. Jadi tidak bisa dia kalau bisa beransur-ansur, tapi sekali lagi dalam berlatih boleh-boleh saja. Oke, baik Ustadz. Ini sudah ada kembali penelpon Ustadz di sore hari ini. Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus. Dan pendengar, untuk Anda bisa langsung bergabung bersama kami melalui line telepon di 812878. Oke, saya akan terima kembali pendengar. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo Ibu. Halo, Iya, ini dengan Ibu siapa? Ibu Nur Simpanggia. Ibu Nur di Nur Simpanggia. Simpanggia. Silakan Oh, Ibu iya. Nur. Ini jamaah yang Jadi Pak aktif. Ustadz, Iya Bu. ada yang saya mau tanyakan. Misalnya sebelum masuk puasa, kita kan udah tiap malam baca Al-Quran. Iya. Jadi kira-kira udah 23 atau 28 juz lah gitu Pak Ustadz. Jadi mana yang bagus diteruskan itu aja atau kita mulai dari Al-Baqarah dulu Pak Ustadz? Mana yang bagus Pak Iya. Ustadz? Bagus juga Atas ya pertanyaan. jawabannya, atas jawaban Pak Ustadz saya ucapkan terima kasih Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Moga-moga Bu Nur tambah sehat juga ya dalam usia yang sudah matang lah ya, 70-an, tapi semangatnya seperti umur 50-an saja. Ini suatu prestasi. Jadi begini, ya tinggal memilih saja, mau diulang lagi boleh, tapi kalau saya sarankan selesaikan sajalah itu, mungkin 2-3 hari ini selesai, ulang lagi. Jadi bisa saja menamatkan yang sudah terbengkalai lalu diulang lagi. Boleh seperti itu. Tapi kalau mau surut, mengambil momen satu Ramadannya dari awal juga boleh. Sebab yang penting baca Al-Quran. Saya rasa seperti itu. Tapi untuk pendengar yang lainnya ya, di samping khatam Quran, ada juga niat hendaknya khatam Quran dengan terjemahnya. Itu pencerahannya luar biasa ya. Itu bagus. Apakah khatam Quran 1 juz dengan terjemahnya, apakah 2 juz? Ya syukur-syukur bisa khatam Quran dengan terjemahnya 30 juz, itu suatu prestasi juga. Dan membacanya jangan dikejar-kejar. Bacalah dengan tenang, warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Quran dengan bertajwid, dengan irama yang terbaik, dengan nafas yang terkendali. Tidak boleh curi nafas dalam mengaji itu. Misalnya sedang ngaji, tidak boleh berhenti lalu mencuri nafas sambil ngaji, itu tidak boleh. Kalau tidak berhenti benar, ulang kalimat sebelumnya, seperti itu. Kalau tidak, adab-adab baca Qurannya tidak masuk. Begitu Ibu Nur, tinggal memilih yang mana. Oke, baik. Mudah-mudahan ini dapat menjadi jawaban buat Bu Nur ya, menjadi pilihan ya Ustadz. Iya, pilihan. Oke, baik. Sudah ada penelpon kembali, kita akan terima dulu. Halo, assalamualaikum. Iya, terputus kembali, bisa diulang kembali ya pendengar di 812878 atau melalui WhatsApp di 081166666975. Saya akan terima kembali. Halo, assalamualaikum, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajo Niang, silakan Ajo. Ya, ini problema juga, Pak De. Iya. Tadi kan Ajo Iwan menanyakan waktu subuh itu. Oh iya. RRI juga mengazankan itu jam 5:08. Oh, Jadi iya. di Unan ini, di Darul Ulum, tetap lewat 15. Oh iya. Yang lain 58 juga. Jadi bagaimana itu orang mau mengikuti yang mana? Iya. Al mana di Darul Ulum hanya 15 punya, di RI 58. Iya. Jadi
gaduh lah sekarang tuh di komplek ini. Iya ya. Di Karena di samping-samping orang sudah azan. karena Nah, di RRI tempat ini kami diputar baru ya di apa di 5.15. Pulau Gadut. Ya. Jadi tadi ketua ambil kesimpulan, Iya. dia umumkan pagi tadi waktu ceramah subuh, Iya. waktu tepat kita 5:15 atau 16. Iya. 58 tu biar sajalah, sebab kita akan berpatuk kepada imsakiah kita yang dikeluarkan oleh ini mungkin Bapak Pak Ade ini yang apa kan imsakiahnya itu. Iya. Jadi mungkin dari Muhammadiyah kita tidak mana ya. Nah, itulah sambungan dari Pak Wan tadi. Di sini juga gitu. Nah, di mana yang orang mau ikut orang itu. Subuh itu belum masuk, orang sudah azan. Jadi kita masih dalam sahur atau dalam keadaan salat tahajud gitu. Jadi gini kita minta kepada Pak Ade, cobalah ambil keputusan yang tepat itu. Nah, ini juga gaduh juga di sini nih. Masyarakat ternanya, kok di sini belum azan, orang sudah azan. Minta pencerahannya Pak Ade. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz. Baik, berarti sudah dua ya Rani dalam hal yang sama, tinggal lagi memperjelas. Sebenarnya di RRI Padang itu 2 tahun yang lalu sudah disosialisasikan melalui penyiar kita yang senior Rita ya, dan beliau sangat maklum, termasuk juga ya Miswar siapa ya? Wahyudi Maswar dan beberapa lah ya. Dan saya yakin semuanya sudah terjadi diskusi di RRI ini bagaimana lalu diputuskan oleh pimpinan. Saya kira begitu, ikuti yang dari Kemenak, karena Kemenak sampai hari ini itu belum merekomendasikan mengubah jadwal salat subuh. Tapi diskusi ini memang sudah berlanjut panjang karena ini adalah kajian ilmiah. Maka ada kemerdekaan kalau pemerintah juga tidak melakukan otoriter, misalnya harus begini begitu, juga tidak, karena ini adalah suatu keyakinan ya, memberi kesempatan. Jadi di RRI sebenarnya masih terjadi diskusi, belum lagi kita menginginkan mestinya Kementerian Agama, MUI, RRI ataupun semua apalah ya yang terkait mengambil kebijakan, tapi ini sepertinya belum. Jadi berjalan sendiri-sendiri ya. Tapi bisalah dimaklumi kalau untuk Kota Padang itu sudah banyak memakai yang waktu salatnya ditunda 8 menit dari yang semula, itu sudah banyak gitu. Jadi kita tunggu waktu sajalah. Imsakiah yang beredar itu ratusan ribu lembar lah ya, itu sudah mesosialisasikan. Kalender baik Masjid Raya Sumbar maupun di Muhammadiyah juga sudah puluhan ribu jadwal salat itu muncul. Beberapa masjid jam digitalnya juga subuhnya juga sudah dikoreksi tambah 8 menit. Tapi memang sebagian kecil atau beberapa memang masih belum. Jadi kita tetap bersabar, namanya saja ini dalam rangka sosialisasi. Jadi kalau saya diminta pendapat, ikuti yang terbaru, karena ini lebih meyakinkan dengan tidak menyalahkan yang lama. Sekiranya hiduplah ulama kita yang dahulu, tentu dia penuh syukur bahwa apa yang dia putuskan itu ada koreksian. Hebat ulama kita dahulu, dari 5 waktu salat hanya 1 yang dikoreksi. Luar biasa itu kan. Itu pun yang 1 ini subuh tidak pula banyak, hanya 2 derajat. Kalau di waktunya hanya 8 menit. Nah, kira-kira begitu. Oke, baik. Mudah-mudahan ini bisa jadi pencerahan juga ya Ustadz, yang memang saat ini mungkin lagi bingung juga nih Ustadz ya. Lebih-lebih kita di RRI ya, petugas juga mau salat atau gimana dulu. Makanya Rani, Bapak beberapa kali itu ya memang di orang sudah azan semuanya ya, kan baru sampai di sini. Nanti petugas juga mensiasati. Ada yang langsung salat begitu azan karena mengingat waktu ya. Tapi ada juga mensiasati, biarlah azan saja dulu berlangsung, sudah tuh beberapa menit baru salat. Iya, baik Ustadz. Ini sudah ada kembali yang bergabung, saya akan terima kembali. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Iya, terputus pendengar, masih bisa bergabung ya di line telepon 812878.
atau melalui WhatsApp di 0811666695 dan Anda juga dapat menyaksikan tayangan ini secara live di kanal YouTube RRI Pro 1 Padang. Nah, ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp Ustadz terkait dengan sahur ini katanya. Tapi kita tahan dulu nih Ustadz karena sudah ada penelpon ya. Baik. Kita akan terima dulu. Halo, Assalamualaikum. Selamat sore. Waalaikumsalam Kak Ani. Ini yang dipanggil ke kuasa ke Padang. Iya, Fitro. Silakan Ya. Fitro. Fitro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Simpang Garu ya? Iya, sekarang lagi di Pak. Lagi di panti sosial Bina Ngekla yang di Kalumbuak. Di Kolombo, ya. Saya kan ada 3 tahun mengajar di sana dulu. Oh, pernah ngajar di PSBN? Iya, 3 tahun mengajar agama, juga mengajar pidato, juga termasuk penyelenggaraan jenazah. Wah, pintar-pintar walaupun tidak lihat bisa memandikan jenazah sampai tuntas. Iya. Saya tahu juga dari pimpinan yang ada, dari pegawai yang ada di sini. Iya. Pernah dengar itu sama Ustaz Firdaus MHI. Dia kan yang orang Muhammadiyah. Pernah. Saya kan sering belum mendengar mutiara pagi di pagi sebelum barokah itu. Iya. Ya, dulu kan tahu tuh waktu masih zaman si Iko, zaman siapa tuh Lengga sama si Sari yang diajari gitu mah. Apa tuh menggali sejak 25 Nabi dan Rasul. Oke, baik. Saya tahu Pak Firdaus. Boleh langsung pertanyaan saja, Fitro? Gini, saya kan ngeklan Ustaz. Iya. Saya kan sering juga berkunjung ke rumah orang ya, namanya kita apa tuh? Kiranya mungkin kalau diberitahu juga posisi akibat itu agak susah. Sebenarnya bagaimana cara menemukan arah akibat bagi orang yang ngeklah? Sebab menginginkan kalau orang ngeklah dan sholat itu agak susah itu. Posisi itu agaknya kemana untuk orang yang disabilitas itu? Bagaimana cara menemukan arah akibat? Yang kedua, soal waktu sholat. Ini diperhatiin dari Ramadan kemarin sampai sekarang. Ini waktu sholat itu misalnya kayak di Masjid Raya itu waktu sholat itu agak beda dari yang biasanya, agak ketunda itu. Misalnya di Lombok dia azan, di Masjid Raya belum azan, atau di Semparu dia azan, di Masjid Raya dia belum azan. Ini bagaimana nih Pak Firdaus? Yang terakhir soal penyelenggaraan ibadah haji. Itu kalau apakah betul ini Pak Firdaus di tanah suci itu apabila dalam pelaksanaan sholat subuh itu azannya 2 kali. Itu apa maksud azan 2 kali itu Pak Firdaus? Yang dari saya terima kasih biar berjaya banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ada 3 pertanyaan ini Ustaz. Hebat ya. Nah, Fitro ini kan dia netra ya, tidak bisa lihat. Dia dulu sudah aktif juga sebelum bergabung PSBN di tempat belajar itu. Sudah populer juga namanya, maka langsung Fitro yang Simpang Garu itu ya. Nah, terima kasih. Pertama, menghadap kiblat itu kan wajib. Nah, bagi orang dalam perjalanan di sungai, di laut, di udara, di mobil, boleh kemana saja menghadap. Nah, bagi orang yang bermukim atau di tempat tinggal, di lapangan, di masjid, di musala, di rumah, di kantor, harus ditentukan arah kiblatnya. Nah, oleh sebab itu, boleh Fitro pakai aplikasi arah kiblat. Kan orang netra ini kan pintar main Android ya. Nanti atau ada Kompas Praktis sebenarnya. Kompas Praktis Padang itu ada petunjuknya. Jadi tatkala menumpang di manakah atau tentu kalau adabnya kemana arah kiblat nih Bapak akan orang tunjukkan. Kalau salat di masjid ya kita beranggapan saja masjid itu sudah betul arah kiblatnya. Alhamdulillah sekarang sudah banyak yang betul, satu-satu masih ada juga yang belum betul arah kiblatnya. Tapi tentu setiap musala masjid pengurusnya berusaha untuk betul. Jadi ada niat untuk berupaya itu selagi mampu laksanakan, tapi kalau tidak Allah Maha Pengampun, apalagi bagi orang yang tidak bisa melihat, tentu ada dispensasi bagi yang bersangkutan. Yang kedua tadi tentang azan berbeda-beda itu ya. Iya, azan di Masjid Raya tadi Fitro sempat menyebutkan adanya perbedaan Ustadz. Ya, yang lain sudah, tapi Masjid Raya belum. Yaitu yang ditanya tadi itu. Ya, 2 penanya sebelumnya. Ada yang lebih duluan 8 menit. Sudah selesai azan, beberapa menit baru azan Masjid Raya misalnya. Iya, karena Masjid Raya sudah
mencocokkan jadwal salatnya itu dari yang lama diundur 8 menit ya. Nah, itu jadi ikuti yang terbaru, yang lebih kemudian azannya. Jadi seperti itu ya, dengan kita bangun etika tidak menyalahkan yang lama itu. Tapi yang masih memakai yang lama hendaklah memikirkan baik-baik bahwa secara ilmiah ditemukan ternyata fajar itu belum terbit. Nah, sementara kita belajar dari sekolah dasar sejak dahulu waktu subuh ialah mulai terbit fajar. Fajar itu tambahlah 8 menit lagi baru ada fajar gitu ya. Yang ketiga tadi azan 2 kali. Mekah Madinah sampai hari ini 2 kali azan pagi itu. Pagi azan pertama untuk membangunkan orang supaya cepat bisa bersahur lebih awal. Mana yang belum bertahajud masih bisa bertahajud, bagi yang mau puasa masih bisa bersahur. Itu gunanya azan pertama, membangunkan orang dengan suara yang lantang. Itu dikumandangkan pertama oleh Bilal bin Rabah. Nanti setelah masuk waktu subuh, fajar sudah terbit, baru azan Abdullah ibnu Umi Maktum, ya matanya buta, netra juga dia, tapi dia yang mengumandangkan azan yang kedua. Jadi ini yang dijaga sampai sekarang. Alhamdulillah beberapa masjid di Kota Padang mengamalkan azan 2 kali, diantaranya Masjid Taqwa Muhammadiyah dan banyak masjid walaupun dia tidak bernama Muhammadiyah seperti Al-Qadar di Steba dan banyak itu ya di Steba sana yang azan pagi itu 2 kali. Jadi awal azan subuh yang masuk itu azan yang kedua. Oke, begitu. Baik. Itu tadi tanggapan Ustadz kita terkait dengan pertanyaan Fitro ya di Simpang Haru. Nah Ustadz, ini kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di sore hari ini Ustadz. Mungkin kita tidak sempat membacakan WhatsApp yang juga sudah masuk, mengangkat telepon juga sudah ini ya Ustadz, sudah berada di penghujung waktu. Jadi boleh Ustadz kesimpulan mungkin terkait dengan pembahasan kita di sore hari ini. Silakan Ustadz. Nah, baik. Di hari pertama Ramadan ini, pertama kita bersyukur bisa mungkin moga-moga banyak pendengar yang sehat walafiat, yang sedang sakit tentu bersabar dan yakin untuk sembuh. Dan lagi pula doa di bulan Ramadan itu tentu lebih makbul. Tetap semangat. Sudah itu tingkatkan kualitas ibadah puasa daripada yang sebelumnya. Mungkin menjaga hati, tutur kata, mata, ya perasaan itu dijaga. Lalu membangun prasangka baik. Kemudian aturan-aturan berpuasa memang dijaga sebaik mungkin karena target kita adalah untuk mendapatkan kualitas takwa di mata Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah beriman sepenuh hati, laksanakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh, moga-moga menjadi orang yang bertakwa. Mungkin itu saja ya, saya doakan semua pendengar dan kami dari studio yang beberapa ini bertugas ya, walaupun tidak jam kerja secara umum, tapi petugas ya yang hari ini cukup bersemangat dan itu juga semangat pendengar kita semua. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Firdaus atas waktunya di sore hari ini ya Ustadz. Sudah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat sekali terkait dengan fikih praktis ibadah puasa. Mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk para pendengar kita di sore hari ini Ustadz. Terima kasih Ustadz Firdaus. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Sebentar lagi juga mau berbuka puasa nanti ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, demikian program Muzakarah Ramadan terkait dengan pembahasan kita di sore hari ini, fikih praktis ibadah puasa dengan Ustadz kita Dr. Haji Firdaus MHI. Dan pendengar, demikian program Muzakarah Ramadan. Saya Lani Zue pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ada rekan saya Rita Ismail yang